Selamat sore, salam sejahtera, Om Swastiastu. Oke, kita kemarin sudah membahas tentang karya tulis atau karya ilmiah di bidang perikanan. Pertama, kita sudah bisa membedakan antara materi penyuluhan dan sebuah karya tulis. Kemudian di karya tulis itu ternyata ada setidaknya 4 jenis, yakni yang pertama adalah karya tulis dalam bentuk buku jika jumlah halamannya 41 halaman atau lebih. Kemudian karya tulis dalam bentuk artikel atau makalah jika halamannya kurang dari 40. Nah, dua hal ini yang kita coba bahas kemarin, tapi belum selesai. Kemudian ada dua hal lainnya di karya tulis, yakni penerjemahan atau penyaduran, kemudian karya tulis ilmiah populer di surat kabar. Itu yang akan kita bahas pada seri 7 dan 8. Jadi kita akan meneruskan untuk membahas karya tulis, karya ilmiah dalam bentuk artikel atau makalah jika lembarannya kurang dari 40, atau dalam bentuk buku jika lembarannya lebih dari 41. Nanti sesuai dengan yang Bapak dan Ibu tulis. Kemarin kita sudah melewati yang pertama, kita sudah menetapkan 5 buah pertanyaan. Jadi kita sudah merumuskan permasalahan kajian berupa 5 buah pertanyaan dari sebuah tema atau topik. Jadi kalau kita lihat layar, jadi kita sudah menentukan tema topik, kemudian dirincikan dalam 5 buah permasalahan. Kemudian 5 buah permasalahan itu kita rumuskan dalam 5 buah pertanyaan penelitian. Kita jawab dengan 7 penelitian atau pengkajian, nomor 7. Kemudian jawaban itu kita jawab lagi dengan menetapkan manfaat. Ada yang masih ingat manfaatnya? Ada 3 kemarin. Manfaat bagi instansi, manfaat bagi sesama penyuluh, kemudian manfaat bagi pelaku utama di wilayah binaan kita. Nah, kemarin kita sampai pada langkah ke-9, tetapi di langkah ke-9 ini ternyata ada 5 langkah lagi di dalam langkah 9. Kita kemarin sampai pada langkah nomor 3, yakni langkah pertama adalah penetapan waktu dan tempat. Kemudian yang kemarin kita mengumpulkan data ya. Nah, baru sampai mengumpulkan data. Kita lanjut dari situ. Oke, sebelum kita lanjut, apakah ada di antara teman-teman yang kemarin mengalami permasalahan sampai dengan langkah 2.3? Kita kemarin posisinya di sini. Jika ada teman-teman yang kemarin tidak mengikuti kegiatan ini, maka harap memprint lembar praktek untuk seri 6. Karena lembaran itu yang akan kita gunakan sampai sesi ini selesai. Oke, di antara teman-teman apakah ada pertanyaan terkait dari langkah 1 sampai dengan langkah 9? Di 9 itu sampai dengan mengumpulkan data, apakah ada pertanyaan? Jika ada, dipersilahkan. Belum ada ya? Oke, jika ada, Mas, ada ya. Niketut kayaknya nih. Oke, silahkan Ibu Niketut. Jadi kayak kemarin, jika sudah ada pertanyaan, langsung saja hidupkan mikrofonnya atau raise hand. Pilih yang mana aja, boleh. Silakan Ibu Niketut. Ibu. Silakan untuk dibuka mic-nya.
Halo? Kayaknya lanjut aja dulu Mas Bahru. Oke, lanjut. Oke. Nah, kita kemarin sampai di sini. Pengumpulan data, oh ternyata data itu setidaknya ada 9 macam, yakni data statistik, data parameter, kuantitatif, kualitatif, distrik, kontinu, internal, primer, sekunder, dan mentah. Jadi data yang dikumpulkan bisa data apa saja. Yang penting pada 9 kelompok data ini. Kemudian setelah datanya dikumpulkan, maka data tersebut harus dianalisa. Nah, analisa datanya dapat merupakan pilihan di antara 4 macam analisa ini. Yang pertama, analisa deskriptif. Analisa deskriptif itu adalah data yang kita kumpulkan, kita uji melalui ukuran statistik, seperti rata-rata, angka yang paling banyak muncul, kemudian median, standar deviasi. Kemudian ada juga namanya analisa komparatif atau membandingkan antara fenomena-fenomena. Kemudian ada lagi analisa korelasi, keterkaitan. Kemudian ada lagi analisa kausalitas. Nah, untuk memudahkannya, teman-teman, rekan-rekan itu bisa mengetik di Google saja. Jadi, untuk analisa datanya, misalkan yang sudah sering kita gunakan, misalkan analisa SWOT, misalkan tentang peluang, kekuatan, ancaman, tantangan, atau misalkan analisa pohon masalah, ya boleh. Atau misalkan analisa statistik pakai SPSS, boleh. Jadi mana saja yang memudahkan, silahkan cari di Google. Nah, sampai di analisa sini, maka selesailah bab 2, metodologi. Jadi dengan kata lain, langkah 1 sampai 9, kita sudah menyelesaikan 2 bab, yakni bab pendahuluan dan bab metodologi atau bab pelaksanaan. Sampai di sini ada yang perlu kita diskusikan, silahkan. Belum ada? Belum ada ya? Bapak dan Ibu belum ada pertanyaan? Oke. Kalau belum ada, kita lanjut. Nah, setelah bab 1 selesai, bab 2 selesai, maka kita ke bab 3. Bab 3 adalah membahas tentang tujuan pertama yang kita tulis sebelumnya. Oke, kita akan nanya kepada Ibu Rosnita. Ibu Rosnita ada? Silakan hidupkan mikrofonnya, Ibu. Ya, Mas. Oke, Ibu Rosnita, kemarin pertanyaan nomor 1 yang 2.1 yang pertanyaan, Ibu masih menyimpan catatannya? 2.1. Yang 5 buah pertanyaan, pertanyaan nomor 1, Ibu. Oh. Yang permasalahan itu, Ya, Mas? ya, yang permasalahan yang ditulis dalam bentuk pertanyaan. Ya. Nomor 1-nya apa, Ibu? Di situ kan kita memilih permasalahan waktu itu tentang olahan rumput laut. Ya, pertanyaannya apa, Ibu? Pertanyaannya, apa itu rumput laut? Oke, itu aja, Ibu, cukup, Ibu, 1 aja. Nah, apa itu rumput laut? Kan Ibu ya, yang itu yang 2.1. Terus Ibu jawab dengan tujuan yang 3.1-nya, Ibu. Ya. Rumput apa, laut Ibu? adalah tanaman air. Itu setelah titik-titik gitu, Mas. Kayak
yang 3.1-nya Ibu kurang tepat. Ibu harusnya nanti menulisnya adalah menjelaskan tentang batasan apa tadi, rumput laut ya Ibu ya? Ya, apa itu rumput laut Nah, dan manfaatnya rumput laut gitu, Mas. ya itu kan 2.1 ya Ibu, pertanyaannya ya nomor 1 itu. Nanti Ibu Oke. 3.1-nya tujuannya menjelaskan tentang batasan rumput laut. Ya Ibu ya? Oke. Nah, sehingga nanti bab 3 punya Ibu adalah mengenal rumput laut. Jadi bab 3-nya Ibu mengenal rumput laut. Oke, Mas. Makasih. Oke. Tergambar ya Ibu ya? Ya, betul, Mas. Oke. Nanti juga bab 4 dan selanjutnya Ibu sesuaikan dengan pertanyaan dan tujuan punya Ibu. Oke, sesuai dengan Oke. pertanyaan dan tujuan. Oke. Sekarang kita coba ke Ibu. Siapa lagi nih yang mau nih? Ibu Erija Trisatipa sudah Ibu? Belum, Pak. Belum. Kemarin nggak ikut? Kemarin ikut. Tapi ini Nah, judul saya ya temanya apa Ibu? ikan patin. Patin. Pemeliharaan ikan patin di jaring apung di danau buatan. Oke, di jaring apung. Kemudian pertanyaan nomor pertama apa Ibu? Pertama, mengapa rasa daging ikan patin di danau tidak berbau lumpur? Oke, mengapa rasa ikan patin tidak berbau lumpur kalau di danau? Kemudian tujuan nomor 1 Ibu apa Ibu? Tujuan Yang nomor 1, yang kalau di lembar tugas kita itu di 3.1-nya. Menjawab pertanyaan tadi apa Ibu jawabannya? aduh kayaknya belum ini, Pak. Belum. Nanti Ibu kan menjelaskan kelebihan rasa ikan patin yang dipelihara di jaring apung ya. Iya. Ya, nanti Ibu tulis itu. Kemudian bab 3-nya nanti, sehingga bab 3-nya adalah kelebihan dari tekstur dan rasa ikan patin yang dipelihara di karamba jaring apung. Begitu Ibu ya? Iya. Ya, Ibu teruskan. Ibu Rastini ada, Ibu Rastini? Ibu Rastini ada? Nggak ada ya? Siapa yang kira-kira mau mencontohkan, melanjutkan yang kemarin? Ibu Arsia? Ibu Arsia? Belum, Pak. Iya, Pak. Belum. Kemarin sudah bikin pertanyaan. Kemarin Ibu sudah bikin pertanyaan, Ibu Arsia. Belum bikin pertanyaannya lagi, Pak. Oh ya udah, Ibu coba bikin 5 buah pertanyaan. Oke. Oke, sampai di langkah ini kira-kira Bapak dan Ibu tergambar nggak? Soalnya langkah kita, langkah nomor 7 ini di lembarannya, berarti kita akan menemukan bab 3, bab 4, bab 5, bab 6, dan bab 7. Jadi sudah 7 bab. Bapak-bapaknya, ada bapak-bapak nggak nih? Pak Andrianto. Pak hidupkan mikrofonnya. Ya Pak, suaranya terdengar Pak. Oke, gimana? Punya Bapak udah? Ya Pak, ini
Untuk yang 2.1-nya, Ya, ya, ya. apa yang menjadi penghalang atau penghambat dalam kepengurusan Kusuka. Oke. Terus yang 3.1-nya menjelaskan hal-hal yang menjadi kendala dalam kepengurusan Kusuka. Oke. Berarti bab 3-nya apa nanti judul babnya, Pak? Judul babnya nanti Kendala kendala umum dalam umum ya dalam kendala. pengurusan Kusuka. Iya, betul. Oke, nanti Bapak coba bab 4-nya apa judulnya sesuai dengan pertanyaan dan tujuan yang Bapak tulis sebelumnya. Coba diteruskan. Ya. Sekarang kalau yang 2.5-nya Pak apa Pak? 2.5-nya ini di manakah peran KKP, BNI, Dinas Daerah, dan penyuluh perikanan sebaiknya berada untuk mengatasi permasalahan dalam program Kusuka. Oke, kemudian 3.5-nya tujuannya? Ini sih cuma ini sih, masih bingung juga sih. Saya bacain aja ya. Mengesampingkan segala macam ego sektoral, KKP pusat, BNI, dan Dinas Daerah seyogianya harusnya memberikan ini dukungan. Pak, harusnya menguraikan peran dan fungsi instansi dan stakeholder terkait Kusuka. Menjelaskan peran dan fungsi masing-masing instansi yang terkait dengan Kusuka. Sehingga judul babnya nanti adalah peran dan fungsi instansi terkait Kusuka dan stakeholder. Instansi dan stakeholder yang terkait Kusuka. Oke, Pak. Oke. Makasih, Pak. Sama-sama. Ayo Bapak dan Ibu kita interaktif aja, soalnya kalau nggak bersuara nggak ketahuan. Pak Altar ada. Pak, hidupkan mikrofonnya, Pak. Pak Altar. Oke. Ya. Yang Bapak, Pak, pertanyaan 2.1-nya apa, Pak? Apa kendala? Apa kendala? Itu Mas, bisa dibaca tulisan ini. Masa tulisan sendiri susah dibaca? Wow. Ini 2 orang, Mas. Oh, 2 orang. Oh, nggak apa-apa. Menulis boleh sampai 4 orang. Jadi boleh. Penulis pertama, kedua, ketiga, keempat. Boleh. Nurul Utara hadir ini, Mas. Oke. Yang punya tulisan ngebaca boleh tuh, Pak, kalau ada. Oh, ini, Mas. Mengapa ikan kerapu dibudidayakan? 2.1-nya. Oke. Terus Bapak jawab dengan 3.1-nya apa, Pak? Karena kerapu memiliki harga yang tinggi dan masuk dalam produk ekspor. Seharusnya 3.1-nya Bapak menguraikan. Bapak jawab dengan menguraikan paling depannya, Pak. Oh, menguraikan. Iya. Tadi 2.1-nya apa, Pak? Mengapa ikan kerapu dibudidayakan? 2.1-nya. Oke. Jadi 3.1-nya menguraikan alasan-alasan mendasar pentingnya budidaya ikan kerapu, Pak. Berarti tidak boleh itu ini, Mas. Memiliki harga yang tinggi dan itu nanti Pak, itu di kesimpulan. Kalau di tujuan Bapak harusnya hanya menulis menguraikan alasan-alasan mendasar budidaya ikan kerapu. Menguraikan alasan-alasan mendasar dalam budidaya ikan kerapu. Kemudian nanti bab 3-nya dijawab dengan mengapa perlu budidaya kerapu. Judul babnya itu, Pak.
Atau alasan penting budidaya kerapu, itu judul bab 3-nya. Tergambar nggak, Pak? Ya, Mas. Oke. Coba Pak diperbaharui pelan-pelan. Atau yang Bapak 2.2-nya apa, Pak? 2.3. Ya. Bagaimana pengelolaan lokasi keramba jaring apung? Oke, pengelolaan lokasi jaring apung. Kemudian Bapak jawab dengan 3.3-nya apa, Pak? Pembersihan jaring tepat waktu dan pengurangan padat tebar. Harusnya Bapak hanya menguraikan cara pengelolaan lokasi budidaya. Menguraikan itu. Ya, menguraikan cara pengelolaan lokasi budidaya. Ya, kemudian ya nanti jadi babnya nanti dia akan menjadi bab 5 kan, Pak? Kan tadi pertanyaan pertama 2.1 jadi bab 3. Pertanyaan 2.2 jadi bab 4. Pertanyaan 2.3 ini jadi bab 5. Nanti bab 5 punya Bapak adalah pengelolaan lokasi dan wadah budidaya. Judul babnya. Oke, Pak, tergambar, Pak? Ya, Mas. Oke, siap. Oke, sama-sama. Ayo, peserta yang bingung silahkan hidupkan mikrofonnya. Kita diskusikan. Suaranya kurang jelas. Bu Marwa. Oh ya, Bu Marwa, gimana Ibu? Nah, ini kan sekarang ini saya dikasih percontohan. Ini diseminasi percontohan budidaya udang paname dengan bandeng. Ya, dengan Ibu. penggunaan probiotik. Ya, Jadi Ibu. apa yang harus saya kaji di sini? Jadi salah satunya aja Ibu, teknologinya aja Ibu kaji. Nanti di dalam teknologinya kita bagi ke dalam 5 macam. Untuk memudahkannya, teknologinya Ibu buat pertanyaan. Kalau boleh tahu teknologinya apa Ibu tadi? Penggunaan probiotik rica. Ya, itu memang bencana. Penggunaan probiotik rica, Ibu. Oke, pada budidaya apa, Ibu? Budidaya udang windu, polikultur dengan paname dengan bandeng. Oke, udang paname dan bandeng. Ya. Oke, jadi nanti pertanyaannya mungkin yang pertama adalah apa itu probiotik misalkan. Ya. Kemudian pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan probiotik rica? Kemudian pertanyaan nomor 3, bagaimana aplikasi probiotik rica pada budidaya ikan sistem polikultur antara udang paname dan bandeng? Oke, jadi nanti ya. Tiga. Oh, jadi nanti cukupan 5. Nanti keempatnya nanti mungkin permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi pada budidaya udang sistem polikultur. Terus yang kelimanya nanti bagaimana analisa usaha budidaya paname di polikultur dengan bandeng dengan menggunakan probiotik rica. Ini nanti 5. Ya. Jadi apa probiotik?
Kemudian oh ya nanti saya ini ke tujuannya ya, menetapkan Ya, tujuan. Ya. nanti tinggal diawali di tujuan, menguraikan atau menjelaskan. Oke, Bu. Sebenarnya ini kan ada apa? Ada ingin yang saya memperlihatkan ke masyarakat bagaimana penggunaan probiotik rica untuk menanggulangi kelangkaan pupuk urea. Ah, iya Ibu. Itu nanti kan mengurangi. Masuknya nanti Ibu di pembahasan di bab 2 Iya, Ibu. masuk di pembahasan. Bab 2 nanti. Terus kan tadi pertanyaan nomor 2 adalah apa yang dimaksud probiotik rica. Nanti akan dijelaskan di bab 2-nya. Saya bilang, oh jadi enggak itu tadi. Enggak usah langsung ke itu. Ya, nanti dia masuk di situ kan satu bab bisa terdiri dari 3 halaman sampai dengan 30 halaman, Ibu. Jadi untuk menjelaskan probiotik rica, Ibu nanti bisa beberapa sub bab nanti. Yang jelas setiap pertanyaan tadi ya menjadi satu buah bab. Ya. Nah kan ini rencana saya mau menulis apa penggunaan pupuk penggunaan probiotik rica untuk menanggulangi kelangkaan pupuk urea. Iya Ibu, bisa Ibu. Oh iya bisa. Oh, iya. Bisa, sangat bisa Ibu. Oh, iya. Jadi sebetulnya makasih, 1 kali demonstrasi tadi bisa ditulis 5 judul masing-masing Ibu nanti. Kalau probiotik rica sendiri nanti kan misalkan kemudian bisa satu judul. Betul. Jadi tergantung bisa permasalahan sendiri. Dari segi mananya. Analisa usahanya bisa sendiri nanti. Kemudian tahapan budidayanya yang polikultur penggunaan probiotik bisa sendiri. Tapi untuk yang sekarang ini kita sederhanakan, coba aja satu dulu. Kalau sudah jadi satu nanti akan berkembang sendirinya Ibu. Karena ternyata misalkan buku Ibu ternyata setelah dikonsep jadi 100 lembar kan bisa jadi 2 tulisan seharusnya kan gitu. Oke Ibu, begitu. Ya, makasih. Sama-sama. Ayo siapa lagi? Itu Mas ada yang sudah. Halo? Ya, silakan. Masuk ke grup. Masuk di chat. Jawaban yang kemarin Mbak Ektina apa ya? Oh. Gimana Ibu Ektina? Ada ini? Ibu Ektina Rusintan, Lampung. Ibu hidupkan mikrofonnya. Ibu Ektina. Halo Ibu. Ibu Ektina, silakan hidupkan mikrofonnya. Ya. Nyimak kayaknya, Ibu. Ya, Mas Roji. Lanjutnya. Gimana Ibu? Silakan Ibu. Iya, maaf saya terlambat. Tadi baru masuk di pertengahan jalan. Oke, tapi saya siap. sudah share yang saya buat tugas yang kemarin. Di Telegram. Ya, siap. Silakan Ibu bacakan yang pertanyaan nomor 1 apa Ibu? Maaf, saya lagi buka, ntar ya. Siap. Pertanyaan 1, mengapa ikan lele dibudidayakan? Oke. Ibu jawab dengan tujuan nomor 1-nya apa Ibu? Tujuannya
Ikan lele diminati oleh masyarakat karena dagingnya enak dan harganya Jadi kalau tidak penulisan tujuannya cukup begini Bu, nanti menjelaskan alasan budidaya apa tadi? Mengapa ikan lele dibudidayakan ya Ibu ya? mahal. Iya. Nanti Ibu menjelaskan tentang alasan-alasan budidaya ikan lele. Oke. Oke, kemudian nanti bab tiganya kan berasal dari pertanyaan nomor 1 dan tujuan nomor 1 ini Bu. Iya. Nanti bab 3-nya Ibu kasih judul mengapa budidaya ikan lele menjadi penting gitu. Judulnya itu aja. Itu di bab 3 ya? Bab 3 kan bab 1-nya pendahuluan, bab 2-nya metodologi ya. Bab 1 pendahuluan itu terdiri dari latar belakang, kemudian permasalahan, tujuan dan manfaat. Ya, yang nomor 1 sampai nomor 4 di latihan kita. Kemudian metodologinya terdiri dari waktu dan tempat. Kemarin bab 2. Bab 2 ya, Mas ya? Ya, bab 2 metodologi, waktu dan tempat, kemudian populasi dan sampel, pengumpulan data, analisis data, dan pengumpulan dan analisis data. Jadi bab 3-nya Ibu tadi menjelaskan tentang alasan mengapa orang itu tadi tujuannya menjelaskan alasan ya. Kemudian bab 3-nya nanti tinggal Ibu tulis mengapa budidaya lele penting. Atau alasan budidaya ikan lele. Jadi Ibu pilih aja apa. Tapi yang jelas harus terkait dengan pertanyaan nomor 1, kemudian tujuan nomor 1 menjadi bab nomor 3. Nanti pertanyaan nomor 2, kemudian tujuan nomor 2 menjadi bab 4. Begitu seterusnya sampai pertanyaannya ada 5. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya, saya sudah share yang saya kerjakan, tapi sepertinya belum dikoreksi, Mas Oji. Pada umumnya betul aja Ibu yang sudah disusun. Jadi sekarang kita melanjutkan sampai menjadi buku. Oke. Oh, jadi yang kita masuk ke bab 3 setelah yang pertanyaan pertama jadi bab 3, pertanyaan kedua jadi bab 4, pertanyaan ketiga jadi bab 5, pertanyaan keempat jadi bab 6, pertanyaan kelima jadi bab 7. Jadi sudah 7 bab. Sampai di sini ada yang ditanyakan, Bapak dan Ibu? Mas, bisa diulang Mas? Ulang tadi Mas. Oke, kita ulang ya. Iya. Yang kemarin kita praktekkan kalau memprint lembaran kerjanya kan ada nomor 1 ya, tetapkan tema atau topik kan ada kan? Itu nomor 1. Kemudian nomor 2-nya adalah membuat pertanyaan permasalahan. Yang ketiganya membuat tujuan, yang keempatnya manfaat. Nah, nomor 1, 2, 3, dan 4 tadi adalah bab pertama. Nama babnya adalah bab pendahuluan. Nanti bab 1 pendahuluan, 1.1-nya latar belakang, 1.2-nya nanti permasalahan, 1.3-nya tujuan, 1.4-nya manfaat. Kemudian nanti bab 2-nya metodologi yang kemarin juga dan hari ini kita selesaikan. Berarti ini suaranya hilang.
Maaf, Mas Fahrur. Suaranya nggak ada. Mas Fahrur. Sekarang ada? Ada. Oke, ada. Oke. Jadi, kemudian bab 2, nama babnya adalah bab metodologi. Bab metodologi 2.1-nya waktu dan tempat, 2.2-nya populasi dan sampel, 2.3-nya pengumpulan data, 2.4-nya pengolahan data, 2.5-nya analisa data. Jadi sudah jadi 2 bab kan? Berapa nih, Mas? Ya, kita sudah selesai 2 bab. Diulang Mas Roji. Oke, siap. Saya ulang. Bab pertama adalah bab pendahuluan. Oke. Nah, bab pendahuluan itu terdiri dari latar belakang, permasalahan, tujuan, dan manfaat. Nah, itu kalau di lembaran tugas kita ada di nomor 1, 2, 3, dan 4. Sehingga kita sudah menyelesaikan bab 1 namanya bab pendahuluan. Permasalahan itu yang 5 buah pertanyaan, tujuan itu yang 5 buah ya kalimat positif yang diawali me, kemudian manfaat itu yang 3 buah manfaat berdasarkan kelompok pelaku utama, teman-teman sesama penyuluh, dan instansi kita. Itu bab 1. Bab 2-nya adalah bab metodologi. Bab metodologi terdiri dari 5 subbab yang sudah kita bahas, yakni waktu dan tempat, populasi dan sampel, pengumpulan data, pengolahan data, dan analisa data. Jadi kita sudah jadi 2 bab. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sudah ya? Sudah oke? Nah, sekarang kita pada langkah nomor 7. Yakni jika di buku itu menjadi bab tersendiri. Jadi pertanyaan nomor 1 di tugas nomor 2, kan tugas nomor 2 adalah membuat minimal 5 buah pertanyaan. Pertanyaan nomor 1 dan tujuan nomor 1 diuraikan dalam 1 bab tersendiri. Jika kita niatnya membuat buku. Jika kita niatnya membuat hanya artikel yang beberapa lembar, maka nama babnya, bab 3-nya tetap hanya hasil dan pembahasan. Yang tadi pertanyaan nomor 1 dan 5 menjadi subbab. Jadi subbab 3.1, 3.2 sampai 3.5. Kalau cuman lembaran, jadi berupa artikel atau makalah. Tapi kalau niatnya menyusun buku, maka setiap 1 buah pertanyaan menjadi 1 bab. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya, Ibu Raudah salam ya. Oh ya, Ibu Rastini silakan Ibu. Ini sebelum lanjut ke bab berikutnya, saya tadi untuk memilih metode kembali ke atas itu tentang di pengolahan data. Siap. Mohon penjelasan. Di sini kan ada pengolahan data, ada dalam kurung itu ada edit, kemudian ada kode, kemudian ada tabel. Mohon penjelasannya. Siap. Jadi kalau di pengumpulan data kita akan mendapatkan data-data, misalkan data wawancara. Kemudian data-data ini jika kita susun dalam bentuk tabel, maka sudah menjadi pengolahan data. Jadi kita edit data-data tadi kita masukkan ke tabel. Misalkan tabel itu nomor, nama, kemudian alamat, kemudian produksi,
pendapatan di suatu tahun. Jika evaluasi dampak kan jadi nanti berupa tabel nomor, nama, kemudian luas lahan, produksinya, pendapatan. Dibandingkan antara 2 tahun. Jadi dengan kata lain, membuat tabel saja itu sudah mengolah data. Atau memberi kode. Jadi tetap bentuknya tabel, tapi sudah diberi kode tertentu. Misalkan kode itu di kemarin di kuesioner kita, di indikator, kita bilang pertanyaannya itu tertutup skala 5, yang pilihan jawabannya 5 misalkan. Yang sangat setuju, setuju, kemudian cukup setuju, tidak setuju, kurang setuju, tidak setuju. Nah, itu saja di jumlah jawabannya sudah menjadi pengolahan data. Demikian Ibu Rastini. Ya, terima kasih. Tadi yang raise hand silahkan. Tidak ada. Ini agak sulit meneruskan. Saya takutnya belum belum nyambung sempurna gitu. Karena cerita kita ini 2 buah, jadi 2 hal yang bisa kita buat. Yang pertama adalah buku, yang kedua adalah artikel, ya, artikel atau makalah. Nah, ini tergantung pada banyaknya lembaran. Jika lembaran yang kita buat nanti lebih dari 40 lembar, maka jadi buku. Jika lembaran karya tulis kita kurang dari 40 lembar, maka jadi artikel atau makalah. Nah, tadi perbedaannya adalah pada penentuan bab 3-nya. Jika niatnya hanya menjadi artikel atau makalah yang beberapa lembar, maka bab 3-nya cukup diberi nama hasil dan pembahasan. Kemudian pertanyaan nomor 1 yang kemarin kita tulis menjadi 3.1-nya, tapi berupa kalimat positif. 3.1 sampai 3.5. Tetapi niatnya jika untuk menyusun buku, maka setiap pertanyaan kemarin menjadi 1 bab tersendiri. Sehingga jika membuat buku, kita sudah mengkonsepkan sampai dengan bab 7. Karena bab 1 pendahuluan, bab 2-nya adalah metodologi, bab 3 pertanyaan nomor 1, bab 4 pertanyaan nomor 2, dan seterusnya sampai bab 7. Ya. Sampai di sini kira-kira memahami atau masih perlu yang ada kita kuatkan? Silahkan para peserta. Tanya, Mas. Ya, siap. Ya, ini kan dari penjelasan kalau kita bikin buku kan nanti masing-masing pertanyaan itu akan menjadi bab. Iya, betul. Untuk lebih mempertajam dari penulisan kita, ada enggak outline dari pertanyaan 1 ke pertanyaan 2, pertanyaan 3 itu yang lebih menyambung gitu, Mas? Mau penjelasan, Mas? Kalau outline-nya tidak bisa, Ibu, karena berbeda-beda berdasarkan pertanyaannya. Jadi paling bisa kita contohkan yang Ibu pertanyaan nomor 5 aja apa, Ibu? Pertanyaan nomor 5. Nah, kalau tadi kan kita kan ada mengenai rumput laut itu ya, Mas ya. Ya. Jadi Pertanyaan nomor 5 aja, Ibu. Pertanyaan nomor 5. Ujung-ujungnya saya ke pengolahan, Mas. Ya, bagaimana inovasi yang bisa dibuat dari rumput laut gitu. Sip, Ibu. Nanti kan nomor 5, pertanyaan nomor 5 Ibu adalah bagaimana inovasi yang dapat dilakukan dalam pengolahan rumput laut ya, Ibu ya? Iya. Oke. Nanti berarti di tujuannya Ibu menjelaskan inovasi-inovasi dalam pengolahan rumput laut. Oke, Iya. Ibu ya? Oke. Iya, olahan apa Kemudian, saja yang bisa dibikin rumput laut. ya, betul. Nanti di bab nomor 7, kan ini bab nomor 7 kan jadinya Ibu ya? Iya. 7, nanti sub bab
Ibu menjelaskan setiap kira-kira olahan apa aja, Ibu? Misalnya es rumput laut, cendol rumput Ya, laut. es rumput laut nanti 7.1. Oh, iya, iya. 7.2-nya tadi apa, Ibu? Misalnya bikin cendol rumput laut. Oke, cendol rumput laut 7.2. Jadi berbagai macam 7.3-nya olahan nanti lanjutan dari apa inovasinya ya tuh Mas. betul sekali. Tergambar ya, Ibu ya? Iya, iya. Tergambar. Oke, siap. Oke, yang lain yang masih bingung silahkan raise hand atau langsung hidupkan mikrofonnya. Mas, tanya ini. Siap. Iya, ini saya mau bikin makalah ya, bisa juga Ya, jadi artikel, ya, ya. ya. Ini judulnya Pemijahan Buatan pada Ikan Lele. Temanya itu, tema ya. Temanya itu, ya. Ya. Kemudian yang nomor 2 ya, itu pertanyaan pertama, siapa yang sudah melakukan pijah buatan tersebut? Oke, siapa yang sudah? Oke. Tujuan nomor 1-nya apa, Ibu? Tujuannya untuk mengetahui pijah buatan ini dilakukan oleh siapa saja. Oke, atau siapa saja yang sudah berhasil melakukan pijah buatan pada ikan lele ya? Oh ya, siapa saja? Ya, revisinya siapa saja yang sudah berhasil, ya. Yang sudah berhasil melakukan pemijah. Kemudian nanti pada subbab, kan Ibu berarti artikel ya, jadi bab 3-nya hasil dan pembahasan kan? Iya. Oke, berarti 3.1-nya profil sukses, misalkan Bapak siapa atau kelompok apa? Ya. Kelompok yang tadi yang sudah berhasil, apa namanya Ibu, kelompok atau orang? UPR, Pak. Nah, ada yang di UPR, ada yang tergabung di dalam kelompok. Jadi di wilayah kerja itu ada di beberapa desa yang sudah melakukan kegiatan. Kita ambil yang UPR dulu. Profil sukses UPRA dalam apa tadi Ibu? Pemijahan ya? Dalam pemijahan buatan. Pemijahan buatan pada ikan lele. Oke, jadi 3.1-nya profil sukses UPRA dalam ya. Kemudian nanti 3.2-nya kiat-kiat kiat-kiat sukses pemijahan oleh kelompok yang tadi satunya kan tadi OPR, ada yang berhasil sama kelompok kan? Iya. Kiat-kiat sukses pemijahan. Kiat-kiat sukses itu kiat suksesnya yang dipaparkan itu yang di UPR-nya apa? Tadi yang kelompok, kalau yang tadi OPR profil sukses kan ya. Oh ya, kiat-kiat sukses. Ya, kadang kan beda, tapi kalau sama nanti nggak usah dijadikan satu subbab aja. Tapi nanti kalau beda tekniknya, biasanya setiap orang ada teknik tertentu kan. Nah, Ibu kan mau ya, kalau sama digabungkan saja. Digabungkan aja ya. Ya. Kemudian nanti 3.2-nya berarti yang jawaban dari pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2. Kenapa dilakukan pijah buatan pada ikan lele dan apa perbandingan pijah buatan alami dengan pijah alami dengan pijah buatan? Itu ada revisi apa enggak nih, Mas Wahid? Itu seharusnya dibagi jadi 2. Jadi 2 pertanyaan. Iya. Oh gitu. Soalnya jawabannya susah, nanti kan beda itu, beda pertanyaan, alasan jadi beda sendiri ya. Oh gitu. Kenapa dilakukan sama apa perbandingannya itu dibuat di sendiri-sendiri. Oh ya, ini sudah ini. Pertanyaan ini itu boleh lebih dari 5. Kan kemarin kita 5 hanya untuk mencontohkan. Jadi boleh sampai 10 boleh ya. Oh ya. Ya. Oke, demikian Ibu. Mohon dikoreksi lagi selanjutnya. Boleh. Ini pertanyaan nomor 3 berarti. Pertanyaan nomor 3 ya. Nomor 4.
Karena Oke, tadi kenapa ya. dilakukan itu, Oke, selanjutnya oke. apa perbandingan itu, terus kemudian alat dan bahan ini perlu dibuatkan pertanyaan apa enggak? Kayaknya bahan alat dan bahan itu nanti gabungannya di prosedur kerja, Ibu. Jadi bagaimana prosedur kerja pemijahan buatan. Jadi nanti Ibu akan menjelaskan berupa alat dan bahan dan tahapan langkah-langkah. Itu ada di pertanyaan nomor 5. Bagaimana teknik itu dimasukkan di situ ya? Ya, digabung aja itu Ibu, karena alat dan nanti kalau alatnya sendiri jadi tidak manis, nanti babnya atau subbabnya kan ada alat bahan dan prosedur kerja itu menjadi satu bahasan gitu. Bagaimana prosedur kerja? Bagaimana prosedur kerja? Pemijahan buatan ya tadi ya. Ya. Oke. Ya, terus kemudian pertanyaan nomor 5 ini Mas Fahrul. Apa kendala pijah buatan tersebut? Ini ada revisi apa enggak? Kalau seperti itu, ada saran apa enggak? Kalau saran saya sebetulnya tidak usah ditambah kendala, karena ceritanya Ibu hanya mau menjelaskan tentang kita bisa melakukan pemijahan buatan kan, berupa profil sukses dan langkah-langkahnya. Jadi nggak usah berbicara masalah dulu kan, ceritanya orang belum melaksanakan. Kan kita baru ngajakin orang untuk memijahkan dengan teknik buatan. Iya. Terus untuk yang pertanyaan nomor 5 sarannya apa ini Mas Fahrul? Yang tadi Ibu sudah 5 kan, yang tadi pertanyaan nomor 2 kita bagi 2. 1. Ini akhirnya kan ada yang dihapus tadi. Ya, ada yang digabung. Siapa, terus perbandingannya pijah alami dan prosedur kerja, kemudian yang ke-5 belum ini. Oke, berarti bagaimana analisa usaha atau perhitungan keuntungannya. Analisa usaha. Ya. Oh ya. Terus tetapkan tujuan. Tujuannya tinggal dibalikkan ya. Diawali ya, misalkan nomor 5 menjelaskan tentang analisa usaha pemijahan ikan buatan. Menjelaskan tentang analisa usaha pemijahan ikan buatan ya tadi Ibu ya. Iya. Ya. Nantinya menjadi subbahasan 3.5 ya. Iya. Analisa usaha. Analisa usaha, ya. Ya. Iya Ibu, begitu Ibu. Iya. Ya, sementara itu nanti bisa dilanjut pertanyaan. Terima kasih Mas. Siap. Terima kasih Ibu Reno. Oke, yang lain bagaimana? Ayo Bapak dan Ibu. Saya Pak. Siap. Belum terlihat siapa Ibu Nengsi, betul? Iya. Oke, silakan Ibu. Mohon koreksi ya Pak. Siap. Jadi temanya itu adalah pembesaran ikan nila pada KJA. Oke. Pertanyaan pertama, mengapa ikan nila dibudidayakan di KJA? Oke. Pertanyaan kedua, di manakah lokasi budidaya ikan nila yang tepat? Ini harus diganti tidak Pak? Udah mantap. Ya. Yang ketiga, bagaimanakah cara pembesaran ikan nila pada KJA? Oke. Terus yang keempat, apa saja kendala yang dihadapi dalam dalam pembesaran ikan nila pada KJA? Oke. Yang kelima, berapakah keuntungan usaha pembesaran yang didapat oleh pelaku usaha untuk setiap kali
Oke. Ya, Pak. Pada prinsipnya sudah mantap Ibu, hanya mungkin akan lebih baik jika nomor 4-nya menjadi nomor 3, nomor 3-nya jadi nomor 4, ditukar gitu Ibu. Oh, siap-siap, Pak. Ya. Berarti nomor 3 tadi nomor 4. Ya, soalnya nanti kan apa saja kendala itu kita jawab dengan bagaimana kan. Jadi dengan pengelolaan air, pengelolaan pakan, pengelolaan ikan ya. Sebetulnya yang bagaimana ini jawaban dari kendala kan. Oh, siap-siap, Pak. Ya. Terus tujuan penulisan atau pengkajian yang Oke. ke-1, menguraikan alasan mendasar pentingnya budidaya ikan nila pada KJA. Oke, mantap Ibu. Terus Oke. yang kedua, menguraikan lokasi budidaya yang tepat untuk pembesaran ikan nila. Ditambah persyaratan Ibu. Oh, lokasi budidaya atau persyaratan budidaya? Bukan. Apa? Tadi menjelaskan persyaratan lokasi budidaya. Oh, iya, Pak. Coba Ibu ulang tadi. Ya. Menguraikan persyaratan lokasi budidaya yang tepat untuk pembesaran ikan nila. Oke. Yang ketiga, tadi kan yang bagaimana cara pembesaran tadi ya, Pak ya? Ya. Jadi menguraikan tahapan pembesaran ikan nila pada KJA. Oke. Yang keempat, menguraikan kendala dalam pembesaran ikan nila pada KJA. Oke. Yang kelima, menguraikan analisa hasil usaha pembesaran ikan nila pada KJA. Oke. Sudah mantap itu Ibu. Kalau rencananya Ibu menulis artikel atau buku? Kemarin kan Pak sudah pernah membuat ini kan Pak makalah. Oke. Tapi ini buat makalah 3 buah itu cuman dinilai 2. Oh, sudah tinggi tuh Ibu. Sudah tinggi kan, cuman modalnya 5 lembar kertas kan. Itu Pak, makalahnya kemarin 10 bab, 42 halaman. Wow. Oh, 10 judul tulisan ya Bu ya? Ya. Oh, berarti kelebihannya itu Ibu, alasan dinilai kecil, jadi tidak mungkin seseorang itu Ibu tuh terlalu rajin gitu. Jadi ada batasan kewajaran menulis. Jadi kalau penyuluh itu 2 tulisan saja per semester sudah mantap gitu. Sedangkan Ibu 10 judul artikel makalah. Sebetulnya untuk menyiasatinya, Ibu harus bekerja sama dengan penyuluh lain. Jadi ceritanya membuat jurnal. Jurnal itu kan bentuknya majalah ya. Jadi nanti misalkan terdiri dari 10 makalah. Ibu hanya menulis 1 atau 2 dari 10 makalah di jurnal tersebut. Penyuluh yang lainnya juga begitu. Setiap 1 buah judul artikel nilainya 6. Syaratnya harus ada ESSN. Kemudian pengurusan ESSN itu hanya paling lama 3 minggu, biayanya 200.000, bisa dipakai seumur hidup untuk 1 buah jurnal atau majalah. Nanti akan kita bahas pada seri 8. Jadi ternyata dinas kita bisa jadi penerbit, atau nanti DPD IPKANI Provinsi atau DPC IPKANI Kabupaten Kota bisa jadi penerbit. Ya, Pak. Jadi nanti Ibu kerjasama dengan yang lain aja. Jadi modalnya nanti 5 lembar, pengajuan 6. Ya kalau dikasih 2 juga nggak rugi gitu. Banyak gitu. Ya. Pak, untuk manfaat penulisan ini berdasarkan apa Pak? Manfaatnya dilihat jika buku tadi dibaca oleh, misalkan yang pertama dinas instansi, apa manfaatnya? Jadi mungkin bisa menjadi saran masukan dalam program pengembangan perikanan di masa yang akan datang. Misal, yang kedua, jika buku ini dibaca oleh teman-teman sesama penyuluh,
mungkin manfaatnya bisa dijadikan referensi dalam penyusunan materi penyuluhan. Kemudian manfaat ketiga adalah jika buku ini dibaca oleh pelaku utama binaan kita, kira-kira apa manfaatnya? Mungkin menambah pengetahuan dan keterampilan tentang yang kita tulis tadi. Begitu, Ibu. Iya, Pak. Terima kasih, Bu Nengsi. Pak. Siap, silakan. Ya, terima kasih, Pak. Ini tentang kami menyusun karya tulis dengan judul mengenal lebih dekat ekosistem mangrove. Oke, temanya mengenal lebih dekat ekosistem mangrove. Kita baru tema Ibu, judulnya nanti nomor 11. Mengenal. Oke, Ibu, silahkan Ibu pertanyaannya. Kalau yang kemarin bab 3 kami masukkan fungsi ekosistem mangrove. Oke, yang bab berarti pertama kan pendahuluan. Yang bab kedua itu metodologi. Oke. Bab ketiga pengertian ekosistem mangrove. Oke, mantap. Kemudian yang keempat fungsi ekosistem mangrove. Oke. Terus yang kelima itu karakteristik ekosistem mangrove. Oke, mantap. Wah, untuk kemudian bab berikutnya keanekaragaman flora dan fauna yang mendiami ekosistem mangrove. Mantap. Terus bab berikutnya itu adaptasi pada ekosistem mangrove. Mantap. Kemudian yang terakhir penutup dan daftar pustaka. Yang kami mau tanya Pak, metodologinya di sini agak bingung menggunakan. Metodologinya kan Ibu cuman itu nanti tinjauan pustaka. Oh gitu. Jadi kami masukkan saja tinjauan pustaka saja Pak semuanya di metodologi. Kecuali Ibu ada nggak mangrove yang berhasil dan bisa dipoto? Di daerah kemarin, Ibu? Pak, tahun lalu kami ada penanaman bibit mangrove. Mantap. 1000 bibit. Jadi pada ceritanya. Kawasan mangrove. Oke, kita ulang sebentar ya Ibu ya. Jadi di macam kegiatan yang bisa kita lakukan. Yang pertama wawancara. Wawancara tuh diskusi, Ibu nanya-nanya. Kira-kira kalau ada orang yang bisa Ibu tanya-tanya tentang mangrove, misalkan kepala dinas atau ketua kelompok yang tentang konservasi atau ketua gabungan kelompok atau siapa aja, jika ada maka Ibu bisa menambahkan wawancara. Kemudian yang kedua adalah kuesioner atau daftar pertanyaan. Untuk memudahkan biasanya orang bikin kuesioner. Tapi kalau Ibu tidak bikin kuesioner, cukup tadi wawancara. Sudah ada 2 kan Ibu ya? Kemudian yang ketiga, cara mengumpulkan datanya adalah observasi lapang. Observasi lapang itu Ibu melihat langsung di lapangan. Atau Ibu praktek di lapangan. Nah, jika di wilayah Ibu ada yang bisa dipoto, apalagi tadi sudah nanam mangrove kan ada fotonya. Kemudian hasil setelah itu, berarti sebetulnya Ibu ini mengumpulkan datanya bisa dengan keempat-empatnya. Jadi tidak hanya tinjauan pustaka. Jadi yang pertama tadi wawancara, diskusi kan. Kemudian kuesioner bisa nggak? Ya, kalau kuesioner bisa, kuesioner. Yang ketiga observasi lapang. Yang keempat tinjauan pustaka. Sehingga Ibu ternyata mengumpulkan datanya keempat-empatnya. Demikian Ibu. Ya, terima kasih Mas. Tunggu Ibu, ada saran untuk Ibu nih. Ibu Raudah Salam. Nah, nanti saat misalkan membahas tentang bab nomor 3. Tadi apa Ibu? Bab nomor 3-nya Ibu? Pengertian ekosistem mangrove. Oke, pengertian ekosistem mangrove. Kan Ibu akan misalkan saja mengetik di Google. Ibu ketikkan pengertian ekosistem mangrove. Atau Ibu ketik ekosistem mangrove menurut ahli.
itu kan yang akan Ibu, nanti Ibu boleh mengambil pendapat satu orang. Yang pertama pendapat misalkan di satu buah blog atau artikel di internet, kemudian Ibu nanti cari lagi pendapat orang kedua. Jadi misalkan menurut Anton apa mangrove itu, kemudian menurut Budi apa mangrove itu, kemudian nanti Ibu simpulkan menurut Ibu, sehingga mangrove dapat didefinisikan sebagai ini. Jadi jangan harus ada kata-kata yang dari Ibunya. Jadi misalkan menurut si A, menurut si B, sehingga secara umum mangrove dapat kita definisikan begini. Gitu. Jadi Ibu kayak menyimpulkan. Begini, kalau seperti ini Pak ya, saya membahas ini paragraf kedua pada bab 3. Ya. Hutan mangrove adalah kelompok jenis tumbuhan yang tumbuh sepanjang garis pantai, bla 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 bla. Ya. Yang mengandung garam dan bentuk lahan berupa pantai dengan reaksi tanah anaerob. Menurut Aksom. Oke, betul ya. Kemudian 1995 hutan mangrove adalah, boleh seperti itu Mas? Iya, boleh. Memang harus seperti itu. Jadi yang tadi menurut pendapat itu jadi kayak satu alur cerita. Jadi paragraf 1 ke paragraf 2 itu kayak nyambung dia. Dan harus diberi sedikit kata-kata kayak dari kita gitu. Padahal kita nyontek juga. Ya. Sip. Mantap Ibu, lanjutkan. Oke. Ya, terima kasih Mas. Terima kasih Ibu Raudah, salam. Oke. Yang lain, Bapak dan Ibu, rekan-rekan, silahkan. Saya, Pak. Oke, silahkan Pak Jaidun, silahkan. Oke. Terima kasih Pak Fahrur. Ini saya mau belajar, mau bikin karya tulis. Siap Pak. Temanya adalah pengaruh tingkat produksi perikanan tangkap berupa komoditas ikan tongkol, cakalang, dan tuna terhadap nilai pendapatan atau nilai produksi nelayan Kabupaten Pacitan. Oke Pak. Ya. Terus bagian-bagian dari bab yang saya selesaikan di sini adalah bab 1 konsep pendahuluan. Ya. Kemudian yang kedua landasan teorinya. Kemudian bab 3 metodologi penelitiannya seperti apa. Kemudian bab 4 hasil dan pembahasan. Bab 5 penutup. Terakhir data pustaka. Ada saran? Oke, Pak. Yang Bapak ini kan sebetulnya evaluasi dampak, Pak. Bapak akan nulis evaluasi dampak kan, Pak ya? Iya. Iya. Sip, Pak. Mantap, Pak. Sudah, Pak. Tulis saja, Pak. Karena jarang ada yang mengevaluasi dampak. Dan sebetulnya kan kita menyuluh itu yang mau kita tuh menyuluh ada loh dampaknya. Nah, mantap itu Pak. Sudah. Niat Bapak luruskan saja terus tulis, Pak. Mantap, Pak. Ada saran, Pak, ya. Ada saran? Sudah betul, Pak. Jadi sudah betul. Jadi nanti Bapak kalau bisa membandingkan antara minimal 2 tahun yang berbeda. Jadi misalkan tahun 2019 dan tahun misalkan 2018 itu yang paling dekat. Kalau Bapak bisa membandingkan dengan tahun yang lebih jauh lagi, maka lebih mantap, Pak. Jadi, ini saya bikin rentang waktu bulan Juli 19 sampai dengan Juni tahun 2020. Nah, itu belum bisa, Pak. Karena Bapak termasuknya evaluasi dampak yang Bapak tulis. Jadi, harus dalam satuan tahun yang disandingkan. Dalam pemahaman saya gini, ini saya kaitkan dengan yang disampaikan oleh lalu kaitan dengan lomba karya tulis ilmiah. Ini kan dalam masa pandemi COVID-19. Yang COVID, ya Pak, betul Pak. Cuman kalau di COVID paling bisanya evaluasi pelaksanaan dia, Pak. Jadi belum bisa kita menulis dampak jika tidak membandingkan tahun, Pak. Sedang gitu ya agak sulit, Pak. Tapi bisa aja Pak ditulis, cuman nanti itu deh Pak. Jadi terkendalanya, jadi
termasuknya di evaluasi pelaksanaan. Jadi evaluasi pelaksanaan itu sebetulnya yang bisa Bapak sandingkan adalah metode, kemudian produksi yang tidak menghitung pendapatan, itu masih bisa Pak di pelaksanaan. Gitu ya. Ya. Jadi kalau Bapak bersikeras untuk yang tadi COVID, berarti hanya di produksinya aja Pak, nggak usah menyandingkan di sampai pendapatannya. Karena nanti jadi tidak ada data penyanding COVID ini sebelum COVID, pas COVID, dan setelah COVID karena COVID-nya belum selesai gitu Pak. Jadi belum genap usianya untuk dihitung gitu Pak. Oh, ya, tapi masih bisa hanya pada sampai produksinya aja Pak. Ya. Yang saya soroti di sini adalah seberapa besar pengaruh parsial tingkat pendapatan dan pengaruh simultan terhadap tingkat produksinya, gitu Pak. Iya, tapi tetap Bapak harus membandingkan dengan tahun sebelumnya Pak. Iya, kalau data. Jadi misalkan Bapak yang sekarang Januari misalkan sampai Juni tahun 2020, Bapak harus bandingkan dengan Januari Juni 2019 Pak, baru bisa Pak. Ya. Nah nanti masuk jadi evaluasi dampak. Saya lebih cenderung yang itu Pak. Kan mudah yang cari data 2019, Bapak sandingkan dengan 2020. Ya Pak, gitu Pak. Sip Pak, Siap. mantap. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Jaidun. Oke, rekan-rekan yang lain ada? Mas, ada Mas. Oke, silakan ya. Perbandingannya harus tahun berurutan ya Mas? Itu tadi kalau evaluasi dampak Pak, tahun berurutan itu minimal Pak. Jadi minimalnya 2019 kita bandingkan dengan 2018 itu minimal Pak. Paling bagus itu 5 tahun yang dibandingkan. 2014 misalkan sebelum kita menyuluh di sana dengan pas kita sudah menyuluh. Yang paling bagus 5 tahun yang kita sandingkan. Dari 2014 misalkan sampai 2019. Tetapi yang paling minimal adalah 2 tahun terakhir yang kita sandingkan. Oh iya, oke Mas, kasih. Oke, tapi itu khusus untuk evaluasi dampak aja. Oke, silahkan Bapak dan Ibu yang lain. Sudah? Kira-kira sudah di bab 3 sampai 7 untuk buku atau bab 3 untuk artikel? Ada lagi? Ya, gini Mas, seandainya bisa tidak kalau dia misalnya 2015 dibandingkan dengan 2019? Bisa, sangat bisa. Mantap lagi. Ya, karena ini Mas, kalau dia 2 tahun berurutan, datanya itu tidak terlalu jauh berbeda, tidak signifikan. Iya, betul. Tadi saya bilang pokoknya yang paling bagus itu 5 tahun yang dibandingkan. Nah, itu termasuk yang paling bagus. Mantap, Pak. Berarti tidak perlu 2015, 16, 17, 18, 19. Ya, tidak perlu. Ya, betul. Terima kasih, Mas. Oke, sama-sama. Ada lagi yang perlu didiskusikan? Kalau tidak, kita akan lanjut. Sudah ya? Tidak ada? Oke. Jadi dengan kata lain untuk artikel dan makalah, kita sudah menyusun bab 1 pendahuluan, bab 2-nya metodologi, bab 3-nya hasil dan pembahasan. Itu untuk artikel atau makalah. Jika niatnya menyusun buku, maka kita sudah jadi 7 bab. Bab 1-nya pendahuluan, bab 2-nya metodologi, bab 3-nya menjawab pertanyaan nomor 1, dan seterusnya sampai dengan bab 7. Sekarang kita akan sampai pada bab kesimpulan dan saran. Saya coba share screen. Kita sampai pada
Nah, bab kesimpulan. Sekarang yang pertama kita akan membuat kesimpulan. Kesimpulan itu adalah jawaban dari tujuan. Yang kita kan pertama menyusun pertanyaan, kemudian kita menyusun tujuan. Nah, kesimpulan itu adalah jawaban dari tujuan. Misalnya adalah tujuan yang pertama adalah menjelaskan alasan budidaya ikan nila di KJA. Misalnya adalah tujuan pertamanya adalah menjelaskan alasan-alasan budidaya ikan nila di KJA. Maka yang menjadi kesimpulan adalah beberapa alasan budidaya ikan nila di KJA. Nanti titik 2. Jadi alasan-alasan budidaya ikan nila di KJA, berupa. Kita tulislah dalam sebuah kalimat. Jadi misalkan secara ekonomis lebih menguntungkan, kemudian jarangnya serangan hama penyakit, dan lain-lain. Jadi kesimpulan itu merupakan satu buah kalimat untuk menjawab setiap satu buah tujuan. Jadi jumlah kesimpulannya 5 jika tujuannya 5 buah. Oke, saya ulang ya. Jadi kesimpulan itu sebanyak jumlah tujuan. Jika tujuannya 5 buah, maka kesimpulannya harus 5 buah. Dan setiap satu buahnya adalah satu kalimat. Coba kita contohkan, siapa yang mau dicontohkan? Pak Iskandar, ada Pak Iskandar? Pak Iskandar, hidupkan mikrofonnya, Pak. Pak Iskandar Musa. Mas Fahrul? Oke, ini siap. Belum masuk ke selanjutnya. Ada pertanyaan dari Mbak Afrilia Sari ini. Oke. Ada raise hand mungkin. Barangkali Mbak Afrilia bisa langsung menanyakan sendiri. Oke. Silakan, Mbak Aprilia silahkan ya. Izin bertanya Mas Fahrul. Siap, silakan. Nah, mau bertanya itu kalau misal kita ingin membuat buku ya, pertama apakah ada ketentuan menggunakan font apa, hurufnya berapa, terus ini Mas ukuran kertasnya berapa itu, minimalnya itu seperti apa gitu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Nah, kebetulan di aturan Dupaknya tidak ada. Jadi tidak ada yang menjelaskan tentang format khusus, berapa sisi kiri, kanan, atas, bawah, dari halaman, berapa senti, kemudian jenis hurufnya berapa. Jadi nanti yang dilihat hanya kewajarannya aja. Jangan sampai hurufnya besar, kemudian jaraknya besar. Secara umum sebetulnya di dalam buku itu jaraknya itu menggunakan spasinya 1. Secara umum. Maksimal 1,5, tapi jarang gitu. Jadi sama dengan buku-buku secara umum yang dijual di Gramedia aja. Nah, model gitu. Kemudian tidak ada batasan buku itu harus ukurannya A5 atau A4 dibagi 2, nggak ada batasan. Jadi nggak ada batas, boleh A5, boleh A4, boleh F4. Jadi nggak ada batasan. Yang disebut buku itu adalah buku yang kecil, besar, atau lain-lain. Jadi disesuaikan dengan ketentuan penerbit. Nah, ketentuan penerbit itu beda-beda menurut terbitannya.
Jadi kalau di artikel atau makalah di jurnal, ketentuan itu ada pada bagian akhir jurnal. Jadi pada 3 halaman terakhir jurnal itu mengatur tentang jenis huruf, kemudian bagaimana penyusunan daftar pustaka, kemudian pencantuman gambar, tabel, termasuk sisi kiri dan kanan dan lebarnya kolom. Itu kalau di jurnal. Kalau artikel atau makalah, pasti setiap jurnal, itu jurnal yang diterbitkan nasional maupun internasional, ada ketentuannya di bagian akhir jurnal. Kalau buku tidak ada ketentuannya, jadi disesuaikan saja dengan penerbit. Kemudian sebaiknya buatlah buku terbaik karena nanti kan akan dinilai oleh tim penilai. Maka jangan asal-asalan. Spasinya 2, hurufnya 14, jadi ketahuan sekali mencari halaman 41 gitu. Maka yang paling aman adalah gunakan aja spasi 1 huruf yang paling standar. Ya besarnya 10, 11, atau 12. Demikian Ibu. Saya sulit menjawabnya. Nanti saya berikan contohnya aja. Contoh buku jadi nanti. Nanti ada di grup Telegram nanti. Demikian Ibu. Yang lain ada yang lain? Izin Mas Parul. Oke, silakan. Ya, makasih. Terkait dengan di bab kesimpulan dan saran. Oke. Ya, saya tadi sudah baca-baca tadi materi sebelum masuk di sini. Oke, siap. Tapi mohon maaf saya telat. Terkait dengan kesimpulan, saya lihat di sini tadi mengatakan bahwa kesimpulan itu menjawab dari tujuan. Tujuan. Tetapi yang pernah saya dapat dan ini ketika saya di pasca sarjana, ya saya cuma membandingkan nih Mas Parul, mohon maaf. Kalau dosen pembimbing kemarin itu mengatakan kesimpulan itu adalah hasil dari apa yang ada di bab pelaksanaan istilahnya. Betul. Atau dari hasil kegiatan, hasil dari kegiatan. Betul. Ya, jadi saya coba sedikit membandingkan dengan kegiatan ini hari. Ya. Apakah ini dalam membuat buku ini memang ini kesimpulan harus sama dengan tujuan, jumlah harus tujuan. Menjawab tujuan, Pak. Menjawab tujuan. Menjawab tujuan, ya. Iya, menjawab tujuan atau ada sesuai dengan hasil dan pembahasan kan tadi. Iya. Nah, jawabannya betul, Pak. Jawabannya betul kedua-duanya. Tadi kita sudah. Oh, gitu. Nih saya ulang ya. Jadi tadi tema atau topik kita rumuskan dalam 5 buah pertanyaan permasalahan. Di langkah nomor 2 kan? Langkah nomor pertama tema atau topik. Langkah nomor 2 kita menyusun 5 buah permasalahan dalam bentuk pertanyaan. Nah, 5 buah permasalahan ini kita rumuskan dalam kalimat positif namanya tujuan. Nah, kemudian setiap satu buah tujuan kita jadikan satu buah bab di hasil dan pembahasan untuk buku. Kalau niatnya menyusun artikel atau makalah, setiap satu buah tujuan kita jadikan satu buah sub bahasan di bab hasil dan pembahasan. Jadi sangat tepat kata pembimbingnya. Dan kita juga sama nih. Kan tadi 5 pertanyaan menjadi 5 buah tujuan menjadi 5 sub bahasan pada bab 3 hasil dan pembahasan.
maka kesimpulannya juga nanti jadi 5. Kan sama jadinya. Makasih ya Mas Par. Malah jarang jadi. Jadi begini Pak, jadi jarang hal ini terjadi, ini malah bagus nih terjadi sama pendapat. Jadi kadang di satu buah, jangankan ini, kita berbeda alma mater kan, jangankan beda alma mater, di satu alma mater saja, dosen A dan dosen B itu akan beda. Jangankan gitu, dosen A dan dosen B-nya sama pembimbingnya, cuman dosen B di mahasiswa 1 menjadi pembimbing 1. Dosen B di mahasiswa yang kedua menjadi pembimbing 2. Nanti akan beda apa menerjemahkan tentang sesuatu di karya tulis. Nah, kita ini hanya merincikan berdasarkan generalisasi, pokoknya pengertian secara umum. Jadi jangankan itu tadi sama-sama di UMI Makassar misalkan, tapi beda dosennya, nanti akan beda cara merangkaikan sebuah kesimpulan. Demikian itu, tapi itu wajar aja. Dan ternyata di pelajaran kita, bahasan kita kali ini ternyata nyambung nih, pas sudah itu. Mantap, mantap. Siap. Makasih Mas Par. Oke, sama-sama. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita ke saran. Jadi tadi kalau kesimpulan adalah menjawab, oh ada, silakan Ibu Rastini, silakan Ibu. Nah ini, apakah harus selalu kesimpulan itu berjumlah sesuai dengan permasalahan atau tujuan? Apakah bisa disampaikan dalam bentuk deskriptif, dalam bentuk uraian? Terima kasih. Secara prinsip bisa Ibu, tapi karena kita ini adalah untuk penilaian DUPAK, maka kita pilih yang terbaik. Yang terbaik itu dia sistematik, artinya sistematik itu nyambung dari permasalahan ke tujuan, ke bahasan sampai kesimpulan dan saran. Maka paling bagus penulisannya jika 5 permasalahan, 5 juga tujuan, 5 hasil dan pembahasan, dan 5 kalimat kesimpulan. Kalau sarannya 3 buah kalimat karena manfaatnya 3 tadi, apa yang kita tulis sebelumnya. Ini hanya format terbaik Ibu untuk apa pembacaan terbaik oleh tim penilai. Tapi kalau Ibu nulisnya nanti ternyata digabungkan menjadi hanya 3, ya nggak apa-apa. Tapi kan apa ya, kita menampilkan yang terbaik aja supaya nilainya yang terbaik juga gitu kan harapannya. Jadi hanya trik supaya tulisan kita terlihat sistematis. Jadi nanti sebetulnya penilaiannya itu ada 8 selain sistematis. Nanti di seri yang berikutnya, seri 7 atau 8 kita bahas. Kalau yang sekarang khusus menulisnya saja dulu. Nanti di seri 7 bagaimana dia dinilai, apa saja kriteria penilaian sebuah karya tulis, itu coba kita uraikan nanti Ibu. Demikian Ibu Rastini. Oke, Bapak dan Ibu ada lagi? Nggak ada ya? Nah, kalau tidak ada, kita tiba kepada saran. Kalau kesimpulan adalah menjawab tujuan, saran adalah menjawab manfaat. Kita kemarin menulis manfaat itu 3. Maka nanti sarannya juga 3. Jadi misalkan bagi rekan-rekan sesama penyuluh, jadi dapat menjadikan materi pada buku ini sebagai referensi dalam penyusunan materi penyuluhan di wilayah kerjanya masing-masing. Misalkan bagi para pelaku utama dapat menjadi referensi dalam pemilihan segmentasi usaha yang lebih baik misalkan. Jadi kesimpulannya sesuai jumlah tujuan, sarannya sesuai jumlah manfaat. Kesimpulannya menjawab tujuan, sarannya menjawab manfaat.
Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ya? Kita lanjut. Nah, kita lanjut pada daftar pustaka. Bagian ke-10 nih kalau di lembaran prakteknya adalah daftar pustaka. Pada umumnya daftar pustaka itu kita peroleh dari buku atau laporan. Jika dari buku atau laporan dan lain-lain yang sejenisnya, maka kita harus menulis daftar pustakanya, nama, tahun, judul bukunya, kemudian penerbit dan kota penerbit. Seperti contoh di layar. Kemudian jika di artikel jurnal, maka lebih kurang kayak tadi, hanya disebutkan nama jurnalnya, volume, dan nomornya. Kemudian di halaman berapa. Nah, yang paling banyak saat ini adalah kita memperoleh datanya atau pendapat orang itu dari internet. Maka jika dari internet, kita tuliskan mengikuti format ini. Penulis, tahun, judul, alamat websitenya, kemudian diakses tanggal berapa. Jadi, walaupun di internet, kalau kita ketik gitu, kita ketikkan sesuatu, misalkan budidaya ikan nila, kita ketik, di Google, terus kita buka, maka saat kita membuka itu, kita yang pertama harus nyari siapa penulisnya. Biasanya ada di bagian atas tengah atau di bawah tengah. Jadi penulisnya siapa? 90% artikel di internet ada namanya. Blogger itu pasti ada penulisnya. Nah, penulisnya ditulis, kemudian tahunnya, judul tulisan di internet, kemudian alamat websitenya. Alamat URL itu alamat websitenya, tanggal diakses. Ini sudah kita praktekkan pada saat menyusun materi penyuluhan. Seri ketiga, kalau nggak salah. Jadi tidak kita praktekkan lagi. Nah, setelah ini beberapa contoh beberapa buku yang pernah saya tulis. Kemudian dari beberapa buku ini yang sudah ada ISBN-nya setidaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 10. Jadi 10 buku yang saya tulis sudah ada ISBN-nya. Pengurusan ISBN itu gratis, kemudian sangat cepat, antara 15 menit sampai 3 hari. Nanti kita akan praktekkan pengurusan ISBN di seri ke-8. Jadi hanya 15 menit sampai 3 hari akan dapat nomor ISBN. Kalau buku dengan adanya ISBN, maka dapat angkanya 12,5, angka ajuan, belum tentu angka perolehan. Angka pengajuan bukunya menjadi 12,5, yang tadinya cuma 5. Kemudian ini jurnal. Jadi saya menulis setidaknya ada di 5 jurnal yang semuanya ber-ISSN. Nah, pengurusan ISSN juga tidak lama, 3 minggu sih, lumayan lebih lama daripada ISBN. Tapi ISSN itu bisa dipakai sampai 20 tahun asal jurnalnya tidak berubah namanya. Oke, kita lanjut pada bagian akhir praktek kita. Jika kita sudah memperoleh buku tadi, bab 1-nya pendahuluan, bab 2-nya metodologi, bab 3 sampai 7-nya setiap jawaban dari setiap tujuan, kemudian bab 8-nya kesimpulan dan saran, maka
sudah selesailah sebuah buku yang tadi ditutup dengan daftar pustaka. Maka langkah terakhir baru Bapak dan Ibu buatkan judul. Biasanya kalau judul di depan kita buat itu akan membingungkan. Jadi paling baik judul itu dibuat setelah bukunya jadi, karena nanti akan berubah sendiri. Karena kita akan dapat referensi baru, kemudian informasi yang banyak, nanti baru kita akan memperoleh sebuah judul yang baik dan menarik. Adapun sebaiknya judul, jangan dibuat terlalu ringkas, jadi harus berupa sebuah kalimat yang terdiri dari 8 sampai 25 kata. Jadi jangan sampai judul karya tulis itu baik buku atau artikel, misalkan budidaya ikan lele sistem bioplok, cuman begitu doang. Itu tidak usah dibaca oleh tim penilainya, sudah dimasukkan menjadi modul atau brosur, hanya membaca judul dia. Jadi judulnya saja tidak masuk sebagai kriteria karya tulis. Jangan sampai itu terjadi. Nah, inilah beberapa variabel atau uraian sebaiknya judul. Yang pertama, judul itu harus sesuai dengan rumusan permasalahan yang kita angkat. Yang kemarin 5 permasalahan. Kemudian bentuknya harus berupa kalimat yang jumlah katanya 8 sampai 25 kata. Kemudian sebaiknya menegaskan masalah yang paling penting yang kita teliti. Kemudian sebaiknya judul itu mengandung variabel yang diteliti. Misalkan tadi evaluasi dampak pada peningkatan produksi dan pendapatan. Variabelnya produksi dan pendapatan. Nah, begitulah. Kalau abstrak ini hanya ringkasan singkat, jadi kalau sudah jadi tadi artikel atau makalahnya, maka harus diringkas dalam 100 sampai 200 kata atau dalam setengah halaman. Yang tadi tulisan artikel makalah kita yang 5 atau sampai 10 halaman menjadi 100 kata aja. Jadi ringkasannya lah abstrak itu. Nah, ini beberapa kriterianya. Kalau menjadi buku nanti namanya bukan abstrak tapi ringkasan eksekutif atau ringkasan. Kalau abstrak itu hanya 1 paragraf 100 sampai 200 kata, kalau ringkasan eksekutif nanti 1 halaman. Itu aja bedanya. Kalau di buku disebut ringkasan, kalau di jurnal atau artikel disebut abstrak, hanya berupa 1 paragraf. Demikian materi ini. Terima kasih atas perkenan Bapak dan Ibu mengikutinya. Jika ada yang perlu didiskusikan, silahkan didiskusikan. Kalau tidak, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Fahru Rozi atas paparan materinya yang cukup menarik sebenarnya pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya kira ini ada hal-hal yang perlu kita tegaskan di sini bahwa kebanyakan dari kita dalam menyusun karya ilmiah itu rata-rata tidak memperhatikan hal-hal yang saya kira ini sebetulnya sepele. Tapi ternyata tadi sempat ditanyakan bahwa untuk kesimpulan dan saran, ya kan, bahwa kesimpulan itu kan menjawab dari tujuan. Ya, itu kan. Kalau tujuannya 5, ya minimal harusnya kesimpulannya juga 5 kan. 5, betul ya. Demikian juga untuk saran. Saran juga seperti itu. Saran menjawab manfaat. Kalau manfaatnya 2, ya paling nggak minimal sarannya ada 2. Tapi itu yang terkadang kurang diperhatikan mungkin bagi teman-teman, atau mungkin bagi saya juga seperti itu gitu loh. Seperti itu. Kemudian ini setelah ini mungkin ini boleh bertanya, Dek.
Oke. Ada sedikit mungkin. Bu Marwah Nopo, silakan Bu untuk bertanya. Terima kasih Dek Parul. Siap Ibu. Terima kasih atas uraiannya, ini sangat luar biasa karena betul-betul dijelaskan secara mendetail. Mudah-mudahan teman-teman kita semua sudah mengikuti aturan apa yang dijelaskan tadi. Nah, ini mengenai makalah. Siap, kan Ibu. di dalam penilaian penyusunan makalah. Nah, menyusun makalah itu teman-teman ada menyusun makalah betul-betul hanya menyusun 10 judul di dalamnya. Tetapi kita tidak tahu makalah apa sebenarnya yang disusun. Jadi di sampulnya itu hanya menyusun makalah. Terus di dalamnya 10 makalah yang ada di dalamnya. Iya, betul. Itu. Kemudian dia beri nilai 6. Harusnya dia beri nilai 3 itu Ibu, pengajuannya 3. Iya, kemudian dia beri nilai diberi nilai 6. Nah, ini juga yang mengenai jurnal. Betul Ibu, jurnal. Jurnal yang mengenai jurnal, apakah sebenarnya ini harus diseminarkan atau tidak? Kalau umpamanya diseminarkan berapa, tidak diseminarkan berapa, karena ini teman-teman kayak banyak yang komplain, kok saya menyusun buku atau menyusun buku 3, kok dinilai hanya 2 atau 3. Padahal sebenarnya buku saya sudah sampai 41 halaman. Loh, kenapa tim penilai hanya menilainya 3 atau 4? Apalagi yang mungkin yang di pusat. Kalau di pusat kan betul-betul kriterianya itu sangat ketat. Ini kadang teman yang banyak komplain, jadi mohon ini penjelasannya di satmingkalnya, Dek Parul bagaimana? Oke, siap Ibu. Ini pertanyaannya, ya halo, saya langsung jawab ya Pak. Silakan. Oke. Moderatornya. Silakan Mas Fahrul, langsung saja. Oke, siap. Sebelumnya mohon tolong untuk peserta mengisi absensi, jangan lupa. Terima kasih. Oke, siap. Saya coba jawab dengan ini ya, Ibu. Jadi ceritanya kalau pengembangan profesi itu penilaiannya agak sulit karena akan berbeda-beda disiplin ilmu dan alma maternya, tetapi akan menjadi rata jika memakai ini. Kita coba satu-satu ya Ibu. Jadi yang pertama, sebuah karya tulis itu akan bisa dinilai jika memenuhi syarat indikator inti. Jadi yang pertama harus kita lihat apakah yang dia sampaikan adalah buku ISBN atau majalah ISSN atau buku atau majalah yang hanya didokumentasikan di perpustakaan. Jika tidak mencukupi syarat ini, maka tidak dinilai menjadi sebuah karya tulis. Jadi jika tidak ada ISBN-nya, tidak ada ISSN-nya, dan tidak ada bukti dokumentasi di perpustakaan. Jadi yang pertama, tidak usah dilihat dulu karya tulisnya. 3 syarat ini aja kalau tidak ada, maka dia tidak dapat dinilai pada pengembangan profesi di karya tulis. Itu baru indikator inti. Sekarang kita jika salah satu di indikator inti terpenuhi, misalkan saja ada bukunya, buku jurnal tadi yang 10 makalah, buku yang dia buat sendiri, yang terdiri dari 10 makalah, ada bukti dokumentasi di perpustakaan. Maka baru kita menginjak ke indikator wajib. Wajibnya di karya tulis itu harus berupa karya cetak asli. Jadi bukunya sudah dijilidnya itu seperti buku cetak yang di Gramedia. Jadi bukan
print lalu dilakban. Jadi harus buku cetak asli. Jika tidak ada aslinya, misalkan koran, karena dia karya tulisnya di populer misalkan, korannya itu kemudian adanya cuman di online-nya adanya, maka dia harus print dan dilegalisir karena persyaratannya di sini adalah asli atau fotokopi yang dilegalisir. Nah, kemudian di indikator wajib itu selain asli, kalau buku halamannya harus 41. Kemudian indikator wajib berikutnya telah diseminarkan. Kemudian ada surat pernyataan melaksanakan kegiatan SPMK. Kemudian yang keempat adalah ada surat pernyataan orisinil atau bebas plagiat atau pernyataan belum pernah disusun orang lain. Ini indikator wajib. Jika ini ada, keempat syarat ini ada, baru ada kemungkinan dinilai maksimal. Misalkan pengajuan 3, pengajuan 6, atau pengajuan 12,5. Baru ada kemungkinan doang. Tapi jika salah satu di indikator wajib ini tidak terpenuhi, maka nanti dibagi 4, misalkan dari 4 ini hanya terpenuhi 2, maka angka maksimalnya hanya 50% dari pengajuan. Tapi itu baru berbicara angka maksimal. Nanti kita masuk ke indikator hitung. Sampai di sini tergambar Ibu Marwah? Ya, siap. Oke, tergambar. Nah, jadi di indikator wajib ini, jika sudah melewati indikator inti, maka pasti dinilai di indikator wajib. Jika indikator wajibnya hanya ada 2 dari 4 syarat ini, maka nilai maksimalnya hanya 50%. Jika 3 ada indikator wajibnya, maka maksimal angkanya adalah 75%. Hilang suaranya. Halo, ya. Mohon maaf ya. Jadi indikator wajib itu menggambarkan persentase maksimal dapat ternilai dari 4 ini. Setiap satu indikator 25%. Nah, taruhlah tadi tidak diseminarkan. Padahal indikator lainnya yang cetak aslinya oke, SPMK ada, kemudian surat pernyataan bebas orisinilnya ada. Maka nilai maksimal yang dapat dia peroleh hanya 75%. Tetapi itu belum tentu 75% itu kita bawa lagi ke indikator hitung yang ada di layar nih. Indikator hitung yang pertama adalah dilihat apiknya. Asli, perlu, ilmiah, dan konsisten. Itu indikator yang pertama. Indikator yang kedua, belum ada yang menulisnya. Ini sangat mudah diceknya. Tinggal diketik judul yang dia tulis, maka akan muncul. Atau diketik kalimat pertama di paragraf pertama, maka akan muncul plagiasinya ataupun sudah pernah disusun atau belum. Apalagi memakai aplikasi, misalkan aplikasi konsistensi. Jadi nanti mungkin satu buku, laporannya tuh bisa 100 halaman ke plagiasinya dengan tulisan yang lain. Jadi kalau tim penilai itu sangat mudah, misalkan hanya buka aplikasi Setliner misalkan, kita masukkan aja. Apalagi sekarang filenya bentuknya PDF, masukkan di situ, pasti ketahuan halaman pertama dari ngutip dari siapa, halaman kedua dari siapa. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah metodologinya. Metodologi yang kita sudah bahas tadi, pengumpulan analisa data. Kemudian yang keempat adalah adanya surat tugas atau surat keterangan instansi, artinya dibutuhkan oleh instansinya. Kemudian yang kelima adalah daftar pustakanya. Kemudian yang keenam, riwayat penulis ini ceritanya dia sudah memang betulan menyusun apa enggak, kemudian kira-kira yang sudah-sudah tuh plagiasi atau gimana, jadi riwayat keterpercayaan terhadap si penulis. Nah, pada umumnya begini cara menghitung sebuah karya tulis di Satminkal kami. Tetapi
setiap indikator di indikator hitung itu akan berbeda penilaian di setiap orang. Jadi di tim kami, misalkan di penilaian terhadap satu buah buku, kedua orang di dalam satu tim, kan satu timnya terdiri dari 2 orang, kedua-duanya harus melihat buku tersebut. Jadi khusus untuk buku karya tulis dinilai 2 kali di satu tim, kemudian nanti baru dibahas di pleno. Demikian Ibu. Oh ya, sedikit mungkin saya ini mengenai penyusunan makalah. Kan 10 di situ di permen 10 judul makalah. Apakah makalah buku kita dalam bentuk buku, apakah makalah kita atau makalahnya orang yang kita susun? Itu yang pada umumnya yang teman-teman usulkan itu adalah makalah orang lain. Oh, salah Ibu, kalau itu makalah sendiri. Kemudian saran saya sebaiknya makalah itu dinaikkan menjadi artikel atau makalah di dalam majalah. Majalah itu salah satu di antara 3, jurnal, buletin, atau proceeding. Jadi nilai setiap artikelnya 6. Kalau yang tadi ini pengajuan 3 ini jarang bisa gol Ibu, karena nulis satu aja sulit sebetulnya. Sebetulnya lebih enak dia menulis menjadi buku. Pengajuannya 5. Yang tadi sama ini sebetulnya. Jadi setiap makalahnya yang 10 dijadikan bab. Babnya nanti jumlahnya 10. Pengajuan angkanya 5 nanti. Ya. Oke deh, mohon maaf karena waktu Indonesia Timur sudah azan maghrib, mungkin sesi selanjutnya. Dikembalikan ke moderator, silahkan. Pak Marbo. Mas Roji. Makasih Mas Roji. Ya. Kalau izin, moderator bisa? Satu pertanyaan lagi mungkin ya. Ya. Belum ditutup. Silakan. Tentang buku buku yang harus seperti Gramedia, jadi yang tidak boleh dilakban, jadi asal dia tertutup cover. Apakah bisa ukuran A4 atau harus A5? Mini? A5 Ibu. Oh, harus A5? Enggak ada keharusan, cuman yang paling wajar A5. Yang paling wajar, yang paling banyak di pasaran A5. Bentuknya kan A4 dibagi 2 seperti ini kan. Nah, soalnya kalau A4 nanti serupa dengan majalah yang jurnal, proceeding kan bentuknya, tapi boleh kalau sulit mengeditnya boleh, yang A4 pun boleh. Boleh aja. Kemudian nanti dijilidnya jangan di fotokopian, jilid di percetakan. Jadi nanti juga tidak mahal. Rata-rata menjilid satu itu 15.000 sampai 20.000 sudah jadi seperti buku Gramedia. Kemudian lanjutnya Mas Roji, surat pernyataan bahwa karya tulis ini bebas orisinil. Orisinil. Itu siapa yang menerbitkan? Kita yang tanda tangan di atas materai, Ibu. Jadi jika ada pernyataan itu, maka sistem penilai wajib mempercayai bahwa dia sendiri yang membuat. Walaupun nanti kita kan akan menguji. Ada uji Google, ada uji Setliner, ya. Tapi dari segi itu aja kita sudah harus wajib mempercayai dia membuat sendiri. Walaupun kita kan di tim penilai ada tekniknya lagi untuk mengujinya, menguji kepercayaan tersebut. Demikian Ibu. Nanti kalau contohnya nanti saya beri contoh bukunya, satu buah buku lengkap, jadi yang ada surat pernyataannya dan lain-lain. Demikian Ibu. Ya oke, demikian saya kira para partisipan dan narasumber yang kami hormati, karena waktu juga kita di waktu Indonesia Barat juga sudah jam 17 lebih ini Pak Fahrur. Jadi saya kira acara di kesempatan kali ini kita akhiri. Masih ini adalah tema seri ke-6 ya.
sudah selesai berarti seri ke-6 Pak Fahrur ya? Ya, betul, sudah selesai. Betul. Besok insya Allah hari Kamis kita akan lanjut ke seri ke-7. Oke, terima kasih. Ini saya kira informasi penting hari ini. Saya kira saya akhiri dari kami, panitia dan penyelenggara pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas partisipasinya, dan pada Mas Fahrur, terima kasih sekali sudah mau berbagi. Sudah 6 seri ini Mas Fahrur, terima kasih. Dan saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih narasumber, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah ya. Terima kasih. Terima kasih Pak.